Selamat berjumpa kembali, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil satu penelitian yang saya lakukan pada tahun 2013 dan sudah dipresentasikan agar bisa dimanfaatkan untuk bisa disaringkan kepada para pemerhati. Judul penelitiannya adalah Analysis of Variables Affecting to Final Grades Health and Safety Work Training. Jadi analisa variabel yang mempengaruhi nilai akhir dari training dari kesehatan dan keselamatan kerja. Ini adalah studi kasus Health and Safety Work Training oleh PT IKS. Bagi pendahuluannya, bahwasannya uh, banyak terjadi kecelakaan kerja pada tempat-tempat kerja atau tempat-tempat proyek, dan tentunya juga perlu adanya keselamatan dan kesehatan kerja. Dan terjadinya itu tentunya akan berdampak pada kecelakaan kerja, dan karena tidak adanya perhatian terhadap keselamatan atau safety dalam pekerjaan, kemudian oleh karena itu perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan K3. Jadi komponen pelatihan yang diadakan oleh IKS ini adalah yaitu mempunyai tujuan dan sasaran dari pelatihan yang diselenggarakan, kemudian pelatih, instruktur yang kompeten, kemudian materi pelatihan, ada metode pelatihannya, dan evaluasi pelatihannya. TIKS menyelenggarakan pelatihan K3 untuk basic sea survival, kemudian helikopter escape training, kemudian firefighting, kemudian first aid yang sudah dilakukan sudah sejak 2002. Variabel-variabel apa yang mempengaruhi nilai akhir pelatihan K3? Jadi setiap di akhir training itu dilakukan post test ya. Kemudian akan dilakukan analisa dalam penelitian ini. Perusahaan masalah, bagaimanakah dan seberapa signifikan pengaruh umur, pengalaman, pendidikan, gender, materi pelatihan, penyampaian materi pelatihan, dan hal-hal lain secara sendiri-sendiri terhadap hasil akhir ujian pelatihan. Jadi ini akan diuji apakah variabel umur, pengalaman, pendidikan, gender, materi pelatihan, dan penyampaian materi, dan hal-hal lain itu berpengaruh signifikan atau tidak terhadap hasil akhir ujian pelatihan. Kemudian bagaimana dan seberapa signifikan pengaruh umur, pengalaman, pendidikan, gender, materi pelatihan, dan penyampaian materi dan hal-hal lain secara bersama-sama terhadap hasil akhir ujian pelatihan. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh umur, pengalaman, pendidikan, gender, materi pelatihan, penyampaian materi, dan hal-hal lain secara sendiri maupun secara bersama-sama terhadap hasil akhir ujian pelatihan. Lingkup penelitian, penelitian ini hanya mencakup peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh PT IKS pada periode tahun 2013. Penelitian ini dibatasi pada variabel peserta pelatihan seperti umur, pengalaman, pendidikan, gender, materi pelatihan, penyampaian materi pelatihan, dan hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelatihan. Landasan teori yang digunakan yang paling utama adalah teori dari model Kirkpatrick, yaitu evaluasi training melakukan pengukuran 4 level. Nah, level 1 adalah untuk melihat tingkat kepuasan peserta training terhadap pelaksanaan training. Level 2 melihat perubahan sikap, perbaikan pengetahuan atau penambahan keterampilan peserta setelah selesai mengikuti program training. Level 3 adalah melihat perilaku kerja peserta training setelah mereka kembali ke dalam lingkungan kerjanya. Level 4 itu adalah untuk melihat dampak perubahan perilaku kerja peserta training terhadap tingkat produktivitas perusahaan. Dari pembahasan teori dan tujuan pustaka, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengambil level 1 dan level 2 dari Kirkpatrick. Ya, itu hanya untuk level 2 menggunakan post testnya saja. Paradigma dari penelitian atau kerangka penelitian adalah seperti berikut. Di sini adalah variabel bebasnya ada umur, gender, pengalaman, pendidikan, materi pelatihan, penyampaian materi pelatihan, dan hal-hal yang lain. Kemudian sebagai variabel terikatnya adalah nilai ujian akhir pelatihan. Metode penelitian memakai metode survei
pengambilan data variabel bebas dan variabel tingkat menggunakan kuesioner pada perusahaan pelayanan pelatihan K3 PT IKS di Jakarta. Waktu penelitian adalah pada bulan Agustus 2013. Populasi pelatihan ini adalah para peserta pelatihan K3 di PT IKS sebanyak 280 orang sebagai sampel jenuh. Definisi variabel, variabelnya ada 8 variabel sebagai variabel independen dan variabel dependennya. Jadi yang ke-8 ini adalah variabel dependen. Untuk umur itu adalah X1, ya, skala rasio, jenis kelamin X4, ya, itu skala nominal, pendidikan X3, skala ordinal, kemudian pengalaman X2, skala rasio, kemudian materi pelatihan X5, skala interval, eh, penyajian pelatihan X6, skala interval, hal-hal lain X7, skala interval. Jadi yang materi pelatihan, penyajian pelatihan dan hal-hal lain ini yang didapatkan dengan dari kuesioner. Sedangkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pengalaman ini adalah data dari peserta pelatihan. Kemudian untuk Y-nya adalah nilai hasil ujian yaitu ya, berdasarkan skala rasio. Ini didapatkan dari nilai post test dari para peserta pelatihan. Kemudian dilakukan validitas item pertanyaan terhadap materi pelatihan dan penyampaian materi pelatihan dan hal-hal yang lain. Jadi ada 3 variabel, ya, di mana di sini untuk validitasnya valid karena di sini uh, uh, valid berdasarkan tingkat kepercayaan 5% dan 1%. Ya, kalau bintang 2 ini adalah 5%, 1% ini adalah bintang 2 ini 1%, bintang 1 itu adalah 5%. Ya. Jadi semuanya valid item pertanyaannya. Kemudian uji reliabilitasnya untuk materi pelatihan dan penyampaian materi pelatihan dan hal-hal lain lebih besar dari 0,6 maka reliable. Hasil dan pembahasan dari hasil pengolahan dan pengujian ternyata umur, pengalaman, gender, korelasi dan pengaruhnya negatif terhadap nilai akhir ujian. Jadi umur berkorelasi negatif terhadap hasil ujian, pengalaman juga, gender juga berkorelasi negatif terhadap hasil ujian. Kemudian pendidikan berkorelasi positif dan kuat terhadap nilai akhir ujian. Kemudian materi pelatihan, penyampaian materi pelatihan dan hal lain ternyata tidak, ketiga variabel tersebut tidak berkorelasi berpengaruh terhadap hasil akhir ujian. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwasanya nilai dari ujian pelatihan tersebut itu hanya tergantung kepada pendidikan daripada peserta pelatihan. Jadi kalau pendidikan peserta pelatihan itu lebih tinggi, ternyata nilainya lebih lebih tinggi. Ternyata pengalaman itu tidak atau pengalaman itu berpengaruh negatif terhadap hasil dari ujian pelatihan. Ini bisa juga mengindikasi bahwasanya pengalaman dan pelatihan yang didapatkan itu berbeda sehingga mendapatkan hasil nilai akhir dari ujian, ya. Demikianlah hasil dari penelitian ini. Semoga penelitian ini bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat, tentunya bisa dikembangkan. Salam sehat selalu.